Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tentang demokrasi dan pemilu. Ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke Ibu. Yang pertama, apa yang Bapak apa yang Ibu ketahui tentang demokrasi? Ya, demokrasi adalah sistem pemilihan presiden ya, atau sistem pemilihan presiden, OSIS atau apapun yang kalau untuk negara berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Sistemnya pemilu gitu ya. Kalau misalkan di Inggris itu kan kekerajaan. Nah itu kalau kekerajaan itu sistemnya turun-temurun. Misalkan bapaknya raja, punya anak laki-laki. Nah berarti anak itu berhak mendapatkan tahta sebagai raja gitu. Tapi kalau di Indonesia gitu ya, dan ada beberapa negara yang memang melakukan sistemnya demokrasi, itu memang bebas, siapapun yang akan jadi presiden boleh gitu. Mau dari kalangan apapun boleh. Nah nanti dari rakyat, nanti dipilih oleh rakyat. Nah nanti untuk rakyat juga, kembali juga ke rakyat. Di dalamnya itu terdapat persaingan-persaingan antar organisasi-organisasi gitu. Pertanyaan kedua, mengapa demokrasi penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara? Ya karena sangat penting. Kalau tidak ada demokrasi berarti kita tidak punya presiden ya. Atau misalnya di sekolah, kalau tidak dilakukan demokrasi ya, kita juga nggak akan punya ketua OSIS gitu. Dan karena memang dari awalnya dibentuknya suatu negara itu dibentuk harus sistem yang demokrasi, harus dengan pemilihan kayak gitu. Itu sangat penting supaya adil gitu ya. Gitu. Makasih ya Bu. Izin tanya Pak, menjelang proses pemilu, sosok pemimpin seperti apa yang Bapak Ibu akan pilih? Ini berdasarkan perspektif Pak Gandhi ya. Pemimpin yang Pak Gandhi akan pilih atau pemimpin yang menurut Pak Gandhi ideal adalah, karena Pak Gandhi seorang Muslim, tentu saja Pak Gandhi ingin pemimpin yang yang menjadi pemimpin adalah mereka yang beriman tentunya, menjalankan syariat agamanya dengan baik, amanah, fatonah, kemudian dapat dipercaya dan mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Jadi tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, tapi pemimpin yang siap berkorban untuk kesejahteraan rakyat dan siap berdarah-darah untuk membela rakyatnya. Pak, izin bertanya, adakah contoh perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup Bapak? Ada sih contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu itu sistem pemilu secara langsung dan menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Udah itu aja. Sip. Bapak mohon bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak dengan pelaksanaan pemilu yang seringkali diwarnai kerusuhan atau tindak politik uang. Ya, berkaitan dengan kondisi pemilu ya, itu sebenarnya hal yang melanggar aturan. Ya, jadi dalam prakteknya pemilu itu harus dilakukan dengan cara yang jujur, adil, transparan, dan harus mengangkat hak-hak kesetaraan. Ya. Nah, di kita memang masih ada hal-hal yang sifatnya curang ya, sehingga seolah-olah suara itu harus dibeli. Nah, itu sehingga nanti muncul yang namanya pembengkakan anggaran. Jadi setiap partai itu harus mengeluarkan anggaran, sehingga ujung-ujungnya nanti dia berpikir bagaimana mengembalikan anggaran, akhirnya korupsi ya. Itu yang menjadi dampak bagaimana nanti masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena tadi adanya pola-pola kecurangan dalam pemilu. Mungkin kayak gitu kayak. Terima kasih aja. Ya, sama-sama.
atau tindakan otoritas